Pada tahun pelajaran 2022-2023, SMP Negeri Gasampit melakukan pemilihan pelaksanaan penerapan kurikulum Merdeka secara mandiri berubah. Dan itu pun kami menyadari bahwa pengetahuan kami untuk kurikulum Merdeka pada saat itu sangat minim, dan kami tetap berusaha untuk menggali pengetahuan dan pemahaman tentang kurikulum Merdeka melalui platform Merdeka Mengajar. Nah, alhamdulillah kami semua bergandeng tangan bersama-sama berkolaborasi untuk memahami kurikulum Merdeka, dan dilaksanakanlah kurikulum Merdeka tersebut pada tahun 2022-2023 itu. Dan tentunya pemahaman dan pelaksanaan pembelajaran pun masih kami lakukan, masih kombinasi dengan ke-13 dan kurikulum Merdeka. Dan kami menyadari pengalaman dan pemahaman guru-guru tentang pembelajaran berdiferensiasi dan budaya positif pun masih sangat minim untuk memahami dan menerapkan pembelajaran di kelas. Sehingga pada waktu itu kami selalu belajar bersama-sama para guru dalam komunitas belajar di sekolah kami. Kolaborasi para guru-guru dan pihak sekolah dalam memecahkan masalah untuk memahami bagaimana pelaksanaan pembelajaran diferensiasi dan pelaksanaan budaya positif dalam pembelajaran, akhirnya tercetuslah program lesson study. Hal ini juga didasari atas hasil analisa raport pendidikan SMP Negeri Gasampit pada tahun 2023 itu kualitas pembelajaran masih rendah, dan sehingga alhamdulillah program lesson study kami rencanakan untuk melihat dan mengetahui bagaimana para guru-guru itu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan berpositif, salah satu implementasi kurikulum Merdeka. Dan ini juga suatu kegiatan yang sangat positif karena untuk memberikan penilaian kinerja guru pun ini dapat terbantu. Karena dengan jumlah guru yang besar tentunya tidak memungkinkan kepala sekolah sendiri yang melaksanakan observasi di kelas para guru tersebut. Sehingga dengan lesson study semua bisa dilaksanakan dan juga dapat melakukan pengisian kinerja para guru melalui pengelolaan kinerja yang saat ini ada di aplikasi platform Merdeka Mengajar. Nah, hasil perencanaan yang dilakukan dari analisa raport pendidikan dan keinginan guru yang kuat untuk memahami pelaksanaan kurikulum Merdeka, terutama di kelas pembelajaran diferensiasi dan penerapan budaya positif, maka pelaksanaan yang sudah dilakukan. Yang pertama dilakukan dari lesson tadi, maka kelompok guru sesuai dengan mata pelajarannya berkumpul untuk berdiskusi siapa yang menjadi guru model dan nanti model pembelajaran apa yang akan dilakukan oleh guru model tersebut. Dan setelah itu mereka menetapkan waktu dan kelas mana yang akan dilakukan observasi. Dan penetapan itu dilakukan, maka dilaksanakanlah observasi di kelas oleh teman sejawat dan juga kepala sekolah berhadir di situ. Dan setelah itu mereka melaksanakan refleksi atau pasca observasi, di mana teman sejawat observer menyampaikan apa yang mereka amati selama di kelas dan hal-hal baik apa yang mereka peroleh dari guru model tersebut. Dan mereka mengkonfirmasi dengan guru model apa yang hasil pengamatan mereka itu untuk menjadi catatan kebaikan bagi mereka untuk bisa diterapkan oleh guru lain pada kelas-kelas yang lain. Dan yang ingin kami sampaikan di sini ada dua kegiatan yang akan kami tambahkan untuk bagian kualitas pembelajaran ini. Untuk
Ya, sesuai dengan hasil analisa rapor pendidikan kita kemarin, bahwa salah satu yang masih rendah kita adalah kualitas pembelajaran dan hasil pembuatan perencanaan berbasis data kemarin, salah satu untuk rekomendasi kita untuk dimasukkan ke program kerja tahunan kita itu ada apa Bu Dwi kemarin? Lesson study salah satunya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, ini juga sekaligus nanti kita melaksanakan lesson study. Jadi supervisi, PKG, dan lesson study satu kegiatan. Jadi 3 kita dapat. Ya, jadi 3 dapat. Nanti untuk lesson study nanti dijelaskan oleh Bu Dwi Mania seperti apa nanti tekniknya supaya lebih efektif dan efisien kita melaksanakannya. Tetap PBM tetap berjalan karena kita sudah Desember sudah ulang sumatif sudah P5 sudah ya sudah P5 terus kita sudah nanti penilaian sumatif sebelum P5 ya sebelum P5 sudah berakhir kegiatan supervisi, lesson study dan PKG. Maka tadi Ibu bentuk tim penilainya Bu Dwi Mania tadi berusaha sebagai dari guru penggerak tapi golongan 3 atau golongan 4 dan bagian kurikulum diambil semua, cuma Bu Nurdayati yang nggak dimasukkan lah Pak Witlah karena beliau juga minta tidak. Jadi yang Pak Witlah sebagai bagian kurikulum, Putri anggota, Bumi anggota, saya sebagai kepala sekolah. Ya, nanti sudah kita atur jadwalnya, nanti kita tawarkan apakah jadwal sudah mendaftar itu kembali diulang lagi, karena ada yang tanggal 19 nih, Bu Sahida sama Bu Stioni. Tadi dihapus pendaftar ulang. Oh ya, itu yang ngajar kelas 9 tetap kalau Bu? Ya tetap. Jadi karena semua PKG kelas. itu. Karena PKG iya. Berarti kelas 7, 8, 9. Jadi semua dilakukan PKG karena PKG. Kan orang kemarin kan enggak. Ada yang kadang ngajar kelas 7 dan orangnya santai kan banyak. Silakan Bu Dwi Mania selaku ketua tim untuk menyampaikan. Baik Bapak Ibu, jadi untuk pelaksanaan PKG dan supervisi ini rencananya itu dibarengkan dengan lesson study. Jadi misalkan satu matematika, nanti ketika jadwal PKG atau supervisi nanti semua guru matematika ikut di situ untuk mengobservasi gurunya. Jadi nanti gantian seluruhnya begitu. Pelaksanaan PKG. Jadi tadi sudah kita sampaikan setelah kami tadi tim mengadakan rapat, maka hasil rapat kami sosialisasikan tentang supervisi akademik, tentang PKG, tentang lesson study. Nah, untuk supervisi akademik tadi adalah untuk semua guru, baik guru ASN, P3K, kontrak maupun yang honor sekolah. Jadi semua tetap mempersiapkan perangkat pembelajarannya. Supervisi itu ada ada pelaksanaan, ada pasca supervisi. Nanti kita share perangkat yang perlu disiapkan perangkat-perangkat oleh Bapak Ibu guru semua. Ya, nanti itu ada praknya. Nanti saat supervisi itu di kelas. Kemudian setelah refleksi namanya itu. Nah, untuk PKG itu ada 14 item. Semua kompetensi guru yang dinilai. Sosial, kepribadian, kemudian pedagogiknya dan profesinya. Nah, itu tentang PKG. PKG itu banyak yang instrumen yang diisi. Nanti sudah ada timnya tadi. Kemudian yang untuk lesson study itu sebagai eksekusi dari rencana kita untuk mensikapi telah kita rekomendasikan pada raport pendidikan yang kualitas pembelajaran kita masih merah. Maka kita kemarin di perencanaan berbasis data itu masukkan lesson study. Maka jadi satu kegiatan kita maka 3 laporan yang kita akan dapat nanti dijadikan menjadi bukti dukung. Nah, untuk supervisi sudah jelas Bapak Ibu? Ada yang ditanyakan tentang PKG?
sudah terbiasa, sudah kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Nah, lesson study ini hal yang baru kita kembali pada sudah pernah, tapi kembali kita laksanakan karena itu sangat bermanfaat. Nah, untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, sesuai kesepakatan kita bahwa bahasa Indonesia untuk kelas 8-5 jadi modelnya terus tadi Pak Widarto ya. Jadi sebagaimana kita sepakati bahwa sebelum kita kelas ada pra dulu untuk mengkonfirmasi tentang apa yang akan disampaikan Pak Widarto dari tujuan maupun seperti apa, seperti apa nanti pelaksanaan kelas itu seperti apa. Jadi gambarannya seperti apa Pak nanti dari kelasnya Pak? Iya, intinya kan jadi topik yang pembelajarannya tentang artikel ilmiah populer. Artikelnya sudah disebut. Jadi intinya dalam ini sebenarnya hanya sudah beberapa kali pertemuan tentang artikel ilmiah populer, tapi ini pada bagian tentang penulis. Terkait dengan apa yang Pak Widarto sampaikan ke Ibu tadi ya, yang ingin saya tanyakan nanti untuk khusus di area yang ingin Pak Widarto kembangkan nanti ketika di kelas apa? Ya secara fokusnya itu memang siswa itu selama ini kan pemahaman mereka terhadap artikel itu kadang-kadang masih seolah-olah berat, sulit gitu mencari. Jadi saya ingin anak-anak itu sebenarnya artikel itu tidak harus yang berat-berat jangan mengerti. Bagaimana memanfaatkan internet, memanfaatkan untuk membuat kutipan itu sebenarnya intinya di situ. Sudah kita laksanakan lesson study hari ini dan mata pelajaran bahasa Indonesia dengan guru modelnya Pak Widarto. Sekalian saya sebagai kepala sekolah melakukan supervisi akademik. Nah, mungkin dari hasil lesson study apa yang mau disampaikan dan hasil mengamati pembelajaran Pak Widarto tadi. Ibu Dewi, Pak Mariono. Hal apa yang Bapak dapatkan dari baik, terima kasih atas kesempatan. Terima kasih sebelumnya Pak Widarto. Karena kita sama-sama belajar untuk memperbaiki pembelajaran kita. Jadi secara keseluruhan nanti sudah berjalan sebagaimana alur yang sudah disusun oleh Pak Widarto sebagai guru mata pelajaran. Kemudian pembelajaran sudah menyampaikan di awal itu sampaikan tentang materi, kemudian ada penugasan dan pembentukan kelompok yang sudah bagus. Kemudian anak-anak sudah diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja mereka. Dan harapannya nanti untuk ke depan apa yang kita lakukan kemarin itu terus dapat dipertahankan ya. Jadi karena dari persiapan dari pra kami luar biasa, karena di situ ada Ibu Dewi Imaniar yang luar biasa juga untuk kami di situ, sehingga kami yang lain bisa bersemangat dan terpacu mengikuti proses dari pra
sampai ke refleksi. Jadi panjang lebar yang kami sharingkan di situ, sehingga pada saat peranya Pak, sehingga pada saat observasi dapat terlaksana dengan baik, dan pada saat refleksinya pun kami menyampaikan semua apa yang ada di dalam hati, apa yang dirasa kurang, apa yang dirasa sudah puas, sudah tersampaikan sesuai dengan apa yang direncanakan pada saat pasca, itu sudah dapat kami seringkan semua. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah saya mengamati lesson study dari guru model, hal baik yang dapat saya terapkan pada pembelajaran yakni adanya beberapa ilmu atau manfaat. Pertama, adanya pembelajaran diferensiasi ini yang digunakan sebagai kegiatan belajar mengajar itu menarik, dan adanya menerapkan budaya positif itu juga sangat baik terhadap guru maupun murid. Kemudian manfaat dari adanya pembelajaran diferensiasi ini bagi murid yakni dalam mengikuti pembelajaran peserta didik itu tidak monoton atau tidak bosan, karena pembelajaran diferensiasi ini cukup menarik untuk dilakukan sehingga pembelajaran berlangsung itu cukup menyenangkan. Kemudian penerapan budaya positif itu juga baik dilakukan bagi siswa maupun bagi guru, karena sebagai siswa yang telah menyelesaikan beberapa tugas, dia dapat merasakan diperhatikan atau diapresiasi atas usahanya, sehingga nantinya juga mereka bisa menerapkan hal ini kepada teman sebayanya. Sekian menurut saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Nurholis selaku guru mata pelajaran bahasa Inggris di SMP Negeri 3 Sampit. Pada video kali ini saya ingin memberi pengalaman saya terhadap lesson study yang sudah dilaksanakan oleh SMP Negeri 3 Sampit. Yang pertama, saya merasakan beberapa manfaat yang tentunya positif dan juga baik untuk kualitas pembelajaran. Pada saat saya melakukan observasi terhadap guru model yang mana serumpun dengan saya mendapatkan hal-hal baik melalui lesson study tersebut. Yang pertama, saya akhirnya bisa melihat bagaimana cara guru yang serumpun dengan saya itu mengajar. Kemudian yang kedua, saya dapat mengevaluasi ya, atau mendapatkan hasil yang ternyata pembelajaran saya selama ini ada yang kurang. Nah, ada yang juga yang perlu saya perbaiki dari pengalaman lesson study tersebut. Tentunya lesson study ini sangat bermanfaat bagi saya, terutama guru muda yang memiliki pengalaman mengajar cukup sedikit, sehingga perlu untuk melakukan lesson study, sehingga saya bisa melihat guru-guru yang lebih mempunyai jam terbang lebih banyak, guru-guru yang lebih berpengalaman, sehingga saya dapat memperbaiki kualitas pembelajaran saya. Kemudian yang kedua, yang saya lihat saat lesson study, manfaat untuk peserta didik, yaitu peserta didik akhirnya bisa menjadi lebih fokus, karena mereka melihat ada beberapa observer di dalam satu kelas, sehingga mereka lebih memperhatikan pembelajaran, dan juga saat pembelajaran guru model menampilkan sesuatu yang cukup mengesankan sehingga berbekas pada peserta didik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pengalaman saya mengikuti lesson study di SMP Negeri 3 Sampit. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam lesson study untuk kelompok mata pelajaran Bahasa Indonesia, saya ditunjuk sebagai guru model atau guru yang mempraktekkan apa yang sudah direncanakan sebelumnya oleh guru kelompok mata pelajaran Bahasa Indonesia. Jadi sebelumnya
kami kelompok mata pelajaran bahasa Indonesia ini berkolaborasi untuk menentukan baik itu topik pembelajaran, tujuan, pendekatan yang dipakai maupun langkah sampai pada langkah-langkahnya, sampai kemudian membentuk sebuah modul. Nah, dari hasil perencanaan itu kemudian saya mempraktekannya dalam pembelajaran di kelas dan diobservasi oleh teman-teman dalam kolaborasi itu. Hasilnya sebenarnya cukup baik, artinya pembelajaran itu sebenarnya sudah cukup baik dan sukses. Hasil kerja siswa, hasil tugas siswa semua menunjukkan indikator itu. Kemudian dalam langkah berikutnya setelah saya mempraktekkan di kelas adalah kami refleksi. Dalam refleksi itu juga teman-teman dalam kolaborasi ini berkesimpulan bahwa model pembelajaran, pendekatan pembelajaran yang kami terapkan itu sebenarnya sudah cukup untuk bisa direkomendasikan untuk pembelajaran berikutnya. Artinya itu adalah sebuah pembelajaran yang berhasil. Jadi begitulah dalam proses lesson study yang kami laksanakan untuk kelompok mata pelajaran bahasa Indonesia. Terima kasih.